Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di hari ini kita bisa duduk kembali di majelis kita ini untuk sama-sama mengambil faidah dari kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yang menerangkan pada kita beberapa permasalahan yang berkaitan dengan ahkamul fiqhiyah, hukum-hukum fikih terutama di dalam beribadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah menyelesaikan kemarin tentang zakatul fitr. Ya, masuk sekarang di halaman 33. Babu ahli zakati wa man la tudfa'u lahu. Wa man la tadfa'u atau tudfa'u? Kalau tadfa'u failnya siapa? Ya, fa'ilnya apa? Tadfa'u anta atau hiya? Mana Mas Zulfan? Kalau dibaca tadfa'u, mana fa'ilnya? Bacanya apa yang betul? Tudfa'u. Jadi kenapa kita baca tudfa'u? Karena kalau dibaca tadfa'u, kita bingung mikir fa'ilnya. Apa artinya tadfa'u? Dia atau kamu. Ya, dia atau kamu memberi lahu padanya. Ya, dia siapa? Ya, bingung toh? Lah kalau di sini baca majhul tudfa'u, maka naibul fa'ilnya siapa? Dhamir mustatir, dia kembali ke zakat. Ya toh? Babu ahli zakat wa man la tudfa'u zakatu lahu. Ya, tudfa'u zakatu lahu. Jadi bab siapa saja yang berhak menerima zakat dan orang yang tidak diberi zakat. Nah, jadi membahas dua kelompok ini. Pertama, kelompok yang diberi zakat. Yang kedua, kelompok yang tidak boleh diberi zakat. Jelas ya, dalam judul ini sudah tergambar isinya toh? Ya, sudah selesai berarti. Ya, sudah tergambar isinya. Apa itu? Kelompok-kelompok yang mendapat atau dialokasikan zakat itu kepada mereka. Jumlahnya adalah 8. Kemudian waman la tudfa'u lahu, dan orang yang tidak diberi zakat. Yang zakat itu tidak diberikan padanya, itu loh maksudnya. Kalau diartikan secara letterlek gitu. Waman, dan orang yang la tidak tudfa'u, zakat itu diberikan lahu kepadanya. Nya siapa? Nyaman gitu kan. Nyaman. Nya siapa? Nyaman. Jelas ya? Ya, seperti itu. Judul paham? Baik, sekarang dibaca. Ini kangen suara Mas Edat ini. Nah, ini harusnya tambah kenceng ini ya. Dan tambah support motivasi ini ya. Bismillah. Illa li samania, iya. Illa li samaniyatil ladina dzakarallahu ta'ala bi qawlihi innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan min Allah wallahu 'alimun hakim.
Coba diartikan. Yang menerima zakat, siapa saja yang menerima zakat dan siapa saja yang tidak diberi zakat kepadanya. Tidak diberi zakat Kecuali diberikan zakat kepadanya. Tidaklah zakat itu diberikan Tidaklah zakat itu diberikan kecuali pada 8 golongan yang telah Allah sebutkan di dalam firman-Nya, bahwasanya zakat itu untuk para fakir dan miskin dan orang-orang yang bekerja untuk mengumpulkan zakat. Dan orang-orang yang bekerja untuk mengumpulkan zakat dan untuk Mu'allafah apa? Orang-orang yang ditaklif hatinya apa? Untuk melembutkan hati suatu kaum, itu aja. Dan kaum yang dilembutkan hatinya, nanti dijelaskan. Ya mu'allafati qulubuhum itu orang-orang yang dilembutkan hatinya. Waktu rekam budak dan orang asing. Al-gharimin apa gharim? Terjerat hutang. Ya, terlilit hutang. Dan orang-orang yang berada di jalan Allah dan musabi. Sebagai kewajiban ketetapan dari Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya. Perhatikan ikhwah. Jadi yang membagi atau apa ini asnaf golongan-golongan yang menerima zakat ini bukan nabi, bukan para sahabat, melainkan langsung Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini semua pihak harus menerima, harus legowo dengan ketetapan Allah, karena itu sudah menjadi apa? Faridatan minallah. Sebuah ketetapan yang wajib dari Allah, yang semua wajib sami'na wa ata'na. Kenapa demikian? Wallahu alimun hakim. Karena Allah yang paling tahu, ya kan, mana yang bermasalah terhadap zakat dan paling berhak mendapatkan zakat, dan mana yang tidak berhak. Allah paling tahu. Hakim, maka Allah maha bijaksana. Artinya apa? Ketetapan Allah itu tidak akan pernah mendolimi seorang pun, dan tidak akan pernah salah. Jelas ya? Maka di situ di akhir ayat dijelaskan bahwa Allah menetapkan itu berdasarkan ilmu dan hikmah. Bukan mentang-mentang kuwasa itu loh. Ya, tapi berdasarkan ilmu dan hikmah. Jadi ketetapan pembagian kelompok-kelompok yang menerima zakat ini langsung Allah yang membagi berdasarkan ilmu dan hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. 8 golongan itu siapa saja? Nah, di sini diawali dengan innama. Innama itu tujuannya apa? Dalam ilmu nahwu hasr. Jadi menghasr mubtada untuk khobar, hanya untuk khobar itu loh, tidak yang lain. Jadi menghasr mubtada itu hanya untuk yang disebutkan di dalam khobar itu. Jadi menghasr hukum pada khobar. Jadi hukum mubtada itu hanya berlaku pada khobar yang disebutkan, tidak berlaku pada yang lainnya gitu loh. Jelas? Jadi inhisarul mubtada lil khobar, pembatasan mubtada untuk khobar, hanya untuk khobar. Berarti selain yang disebutkan, selain khobar itu tidak berhak mendapatkan hukum pada mubtada gitu loh. Jelas? Jelas belum? Contoh ini. Innamas shadaqatu lil fuqara.
sedekah-sedekah, zakat-zakat itu hanyalah untuk, nah gitu loh maksudnya. Bukan hanya saja, kalau kita kan biasanya menerjemahkan hanya saja itu, atau hanyalah. Sebenarnya menerjemahkannya zakat-zakat itu hanyalah diperuntukkan untuk orang fakir, miskin, amil, mu'alafah qulubuhum, riqab, ghorimin, fisabilillah, ibnu sabil dan ibnu sabil dapat. Ya kan? Jadi mengkhususkan zakat pada 8 golongan itu. Nah, itu namanya apa? Mengkhususkan hukum mubtada untuk khobar. Berarti selain khobar itu tidak berhak mendapatkan hukum mubtada ini, sedekah ini. Jelas? Jelas belum? Ya. Perhatikan, yang pertama untuk fuqara wal masakin. Nah, di sini didahulukan fuqara karena apa? Walaupun ketika disebutkan bersamaan fuqara wal masakin ini ya sama-sama kekurangan. Tetapi fuqara ini tingkat kekurangannya lebih apa? Lebih besar daripada orang miskin. Jadi para ulama membahas satu kaidah, fuqara itu adalah orang yang mereka hanya bisa memenuhi kebutuhan pokoknya itu maksimal separuh. Ya, jadi penghasilannya itu hanya kalau dialokasikan memenuhi separuh dari kebutuhan pokoknya. Contoh, dalam satu bulan satu keluarga itu atau seorang kepala keluarga dia membutuhkan uang 2 juta itu minimal untuk makan, untuk ngangsur motor misalnya gitu kan, untuk bayar sewa rumah, untuk bayar listrik itu butuh 2 juta. Tapi dia kerja gajinya cuma 1 juta. 1 juta. Itu pun sudah dengan sampingannya macam-macam. Dia harus bantu nyuci tangga itu kan, bantu bersih-bersih rumah dan lain sebagainya. Setelah terkumpul apa? 1 juta. Itu namanya apa? Fuqara, fakir namanya. Ya, maksimal separuh. Bila kalau miskin itu dia dari hasil bekerja itu hanya mencukupi ya sekitar 80 sampai 90%. Tidak sampai 100%. Misalnya dari 1 juta tadi, dari 2 juta dia penghasilannya cuma 1.700.000, berarti masih termasuk kategori miskin. Karena untuk itu harus nutup. Dan nutup nanti biasanya apa? Utang. Atau gade sana, gade sini. Ya kan? Gadekan jaketnya, gadekan macam-macam HP-nya dan lain sebagainya. Dan itu wakil kenyataan seperti itu, Mas. Maka bersyukur kita kalau Allah berikan kecukupan, itu nikmat yang sangat besar sekali. Nah, itu miskin. Itu masuk kategori miskin. Maka di sini Allah mendahulukan lil fuqara wal masakin. Karena apa? Mereka yang lebih dan paling berhak untuk mendapatkan zakat. Lah, besarnya zakat berapa ya? Sebesar kebutuhan yang mereka butuhkan. Itu yang paling wajib. Artinya apa? Kalau dia kekurangannya apa itu dalam sebulan misalnya 1 juta, nah kalau bisa ditutup 1 juta bagus. Jadi per bulan dikasih tambahan 1 juta, suplai 1 juta, terus sampai dia mendapatkan kecukupan atau mendapatkan misalnya apa sampingan pekerjaan yang layak yang hasilnya besar bisa menutup kekurangannya. Nah, kok penak men? Nah, mungkin ada itu loh. Kok penak men? Ya, tadi wong fakir kok penak itu piye? Ya kan? Kadang-kadang orang itu ya, kadang-kadang orang itu ada yang seperti itu. Jadi melihat saudara-saudara miskin dapat bantuan, bansos ini itu tidak senang gitu. Enak men kayak bantuan ngawal dhewe ra etuk dhewe itu kan. Lihat bilang kan banyak terjadi seperti itu. Banyak terjadi seperti itu. Jadi ketika ada bansos banyak yang jadi miskin. Ya kan? Banyak orang miskin. Ya,
kemiskinan melonjak drastis ketika ada bansos. Nah, ini mental kita masih seperti itu ya. Masih seperti itu. Ya, semoga Allah memberikan kecukupan pada kita semuanya. Ya. Makanya ikhwah, fuqara wal masakin menjadi prioritas. Yang ketiga, wal amilina 'alaiha. Dan orang-orang yang bekerja untuk mengumpulkan zakat. Dan ini ketika lembaga zakat itu sudah memang resmi ditunjuk oleh pemerintah. Jadi memang mereka itu kerja di situ, tidak bisa kerja yang lainnya, namanya pegawai lah, pegawai apa itu namanya lembaga zakat gitu ya, landis misalnya seperti itu. Yang dia kerjanya memang mengumpulkan zakat dari masyarakat satu ke masyarakat yang lain, dia berkeliling sehingga dia tidak ada waktu untuk bekerja. Tapi kalau cuma zakat fitrah yang di masjid, ya kan? Itu pun apa? Cuman WA angke untuk zakat dan masjid ya, atas nama sekian orang, sekian kilo beras. Udah, ini bukan amil namanya. Jadi amil adalah pegawai yang memang resmi ditunjuk oleh amir atau pemerintah untuk apa? Bertugas khusus mengumpulkan zakat. Maka dia bisa atau berhak mendapatkan zakat ini, atau berhak digaji dari uang zakat sesuai dengan kerjanya. Dan bagi amil ini ya, hendaknya betul-betul memperhatikan amanah dia sebagai amil ya, termasuk tidak boleh menerima upah atau menerima hadiah dari orang yang berzakat, tidak boleh. Ya, itu termasuk kategori suap. Karena dikhawatirkan nanti apa? Dia nggak akan amanah dan tidak adil ketika memungut zakat, ya kan? Dan itu terjadi gitu deh. Terjadi di zaman Nabi. Ada petugas zakat itu ketika setoran, yang ini bagian saya, yang ini zakat. Ya. Kemudian dijelaskan oleh Nabi, tidak benar seperti itu. Apakah ketika engkau atau seseorang itu berada di rumah ada yang memberi seperti itu? Enggak. Berarti itu namanya apa? Hadiatul umal. Hadiah untuk para pekerja. Jadi hadiah untuk para pekerja dari pihak lain. Ya, maka itu tidak boleh. Haram diterima oleh orang yang diberi itu. Termasuk apa? Pemungut zakat. Ketika orang yang berzakat mengasih hadiah, ini tidak boleh. Tidak boleh diambil. Karena apa? Dikhawatirkan nanti dia tidak amanah di dalam menghitung zakatnya. Karena berkewo, terus akhirnya apa? Mengambil zakatnya semaunya. Harusnya pakai kambing yang nilainya 3 juta, serapupur kalau saya naik gitu. Nah, itu kan. Diambilkan kambing yang nilainya cuma 1,5 juta. Makin akan mendolimi orang fuqara wal masakin yang menerima zakat. Harusnya nilainya misalnya apa? Nisabnya itu sudah mencapai sekian miliar, kemudian dia harus mengeluarkan zakat sampai punya puluhan juta, hanya dikeluarkan setengahnya saja. Bisa jadi seperti itu. Ya, itu namanya apa? Riswah, suap. Maka tidak boleh. Bahkan sampai apa? Jamuan dari tuan rumah saja jangan. Namanya diapa itu kan jamuan loh. Misalnya apa? Ada yang pemungut zakat suruh masuk rumah, disembelihin macam-macam, suruh makan. Itu saja suruh nolak. Ya kan? Suruh nolak. Supaya apa? Hati terjaga. Dan dia bisa amanah menjalankan tugasnya sebagai seorang amil. Itu yang ketiga. Yang keempat, al-mu'allafati qulubuhum. Ini qulubu marfu ini betul atau salah ini? Pak Bambang. Qulubu marfu itu betul atau salah ini? Atau qulubihim?
Wal mu'allafati qulubihim atau qulubuhum. Betul. Kenapa? Sebagai apa kok marfu? Naibul fa'il dari mu'allafah. Betul ya, Wah? Betul enggak? Ya Pak Biantoro. Betul. Mas Abdul Wani? Enggak tahu. Mas Rahmat? Mas Agung? Ya, itu naibul fa'il ya. Karena mu'allafati itu dia isim maf'ul. Isim maf'ul yang beramal seperti fi'il majhul. Ya. Ya. Jadi dia seperti fi'il yang majhul. Jadi wal mu'allafati qulubuhum. Siapa mereka? Al mu'allafati qulubuhum adalah kaum atau orang-orang yang kalau diberi zakat ada maslahat. Ya. Kalau diberi zakat ada maslahat. Seperti dahulu Rasulullah memberi zakat kepada siapa? Abu Sufyan. Padahal Abu Sufyan orang miskin atau orang kaya? Abu Sufyan. Ya? Bukan zakat ya, ghanimah ya. Berikan ghanimah kepada Abu Sufyan. Padahal orang kaya. Untuk maslahat. Ya, di sini ketika melihat contohnya misalnya ada suatu kaum. Ya, ada suatu kaum. Ada suatu pimpinan ya, suatu pimpinan kaum yang kalau walaupun dia tidak fuqara, dia tidak miskin. Tapi kalau dia diberi zakat nanti tambah kuat imannya. Ya. Tambah kuat imannya. Kemudian apa? Dengan kuat imannya ini dia bisa menggerakkan kaumnya untuk bayar zakat. Kan? Atau sebaliknya kalau dia itu tidak diberi zakat, nanti ngompori apa? Kaumnya, "Jom bayar zakat." Ora adil ya pimpinan ini. Dan masyarakat mendengar betul orang ini. Maka orang seperti ini namanya mu'allafatu qulub. Maka itu berhak diberi zakat walaupun dia kaya. Ya kan? Dalam rangka apa? Takliful qulub, melembutkan hatinya untuk memancing hatinya supaya apa? Kuat imannya dan bermaslahat untuk kaum muslimin. Jelas ya? Seperti itu. Nah, kalau orang yang baru masuk Islam bagaimana? Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam berhak mendapatkan zakat nggak? Berhaknya? Menguatkan imannya. Ya. Jadi kalau ada maslahat memang untuk menguatkan imannya, maka itu berhak menerima zakat. Tapi kalau dia sudah kaya dan tanpa zakat pun dia sudah sudah betul-betul yakin untuk masuk Islam, maka tidak perlu diberi zakat. Maka harus kembali kepada maqasidus syariah. Maksud daripada tujuan mu'allafatu qulubuhum itu apa? Jadi terkadang untuk maslahat khusus, apa itu? Maslahat khusus itu supaya menguatkan iman seseorang yang diharapkan untuk apa? Yang diberikan zakat tadi. Atau maslahat umum. Contohnya tadi apa? Misalnya pimpinan kaum yang diberi zakat itu ya, nanti bisa menggerakkan masyarakatnya untuk membayar zakat. Untuk apa? Lebih giat lagi datang ke masjid dan lain sebagainya untuk menuntut ilmu. Maka ini ada maslahat umum namanya. Jelas? Nah, seperti itu. Al-mu'allafatu qulub. Yang kelima, wafir riqab, budak. Maksud budak di sini adalah budak yang berusaha membebaskan dirinya dari tuannya dengan cara mukatab. Mukatab itu apa? Ngangsur, nyicil gitu. Jadi kalau budak belum berusaha membebaskan diri dari tuannya enggak diberi zakat. Karena apa? Itu nanti milik tuannya. Jelas ya? Jadi tidak semua budak, jadi budak yang membebaskan dirinya dari tuannya dengan membayar sekian. Biasanya
dia nanti tawar-menawar dengan tuannya. Ya. Bilang pada tuannya, kalau saya membayar sekian juta, saya bebas gimana? Ya nanti tawar-menawar, tinggal apa? Bosnya ini ridho atau enggak itu ya? Ya udah nggak apa-apa. Sudah ada uangnya belum? Belum. Saya akan setelah ini saya akan kerja, terus saya nanti akan ngangsur per bulan sekian. Nah, gitulah. Itu namanya mukatab. Atau ya, bisa langsung digunakan untuk apa? Membebaskan. Kalau misalnya cukup ya kan. Jadi ada budak kemudian lapor sudah setuju dengan bosnya, akad jadi, harganya sudah sepakati, langsung bilang ke Baitul Mal. Ya kan? Maka dia berhak untuk diberi santunan dari zakat untuk menebus dirinya dari perbudakan tuannya. Seperti itu yang dimaksud dengan budak. Bukan semata-mata budak dapat zakat, enggak. Jadi budak yang berusaha membebaskan diri dari perbudakan dari tuannya itu. Jelas? Itu yang kelima. Yang keenam al-gharim. Apa gharim? Orang yang terlilit hutang. Dan di sini para ulama menjelaskan, sekalipun orang yang terlilit hutang ini orang yang dalam penampilannya, casingnya itu memang orang yang kaya, rumahnya tingkat 3 ya. Mobilnya apa? Mobilnya Lamborghini. Kalau di total misalnya dia kekayaannya 10 miliar. Tapi utangnya 100 miliar. SB. Ya, para ulama tetap, tapi dengan catatan dia harus berusaha ini asetnya ini digunakan untuk bayar utang dulu, nanti kurangannya baru diambilkan dari zakat itu. Jelas ya? Kurangannya diambil dari zakat itu. Ya. Karena kalau tidak seperti itu nanti banyak orang yang berkilah, ya kan? Jadi utang banyak, kemudian nanti apa? Sudah utangnya banyak loh, akhirnya dia lapor ke Baitul Mal. Nah, minta dibantu untuk melunasi hutangnya. Terus nanti misalnya apa? Katakanlah itu dijual masih untung gitu kan, masih dia punya, misalnya tidak punya apa-apa, dia nol rupiah. Akhirnya dia berhutang. Siapa? 10 miliar. Ya kan? Hutang 10 miliar untuk membeli aset ini dan itu yang dinilai ya 10 miliar itu. Tapi ketika dijual cuman 9 miliar. Maka dia laporkan 10 miliar. Hutangnya dia terlilit 10 miliar. Ya. Nah, kalau langsung dibayar oleh Baitul Mal 10 miliar, ya kan? Wah, dia untung ya. Jadi dia utangnya itu dalam rangka memperkaya diri sendiri, itu dolim. Maka para ulama menjelaskan tetap diberi dengan catatan apa? Dianjurkan untuk diarahkan untuk apa? Ya, dia aset-asetnya itu dijual dulu untuk berusaha menutupi kekurangan hutangnya. Lah kurangnya berapa baru ditutup. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, ada orang yang berhutang itu untuk maslahat umum. Itu tadi untuk kepentingan diri sendiri dah. Ada juga untuk maslahat umum. Contohnya apa? Nolongin orang. Ya kan? Dia berhutang untuk nolongin orang. Dia berhutang untuk nolongin orang. Dan mungkin saja seperti itu. Ya. Maka dia terlilit hutang karena nolongin orang. Maka seperti itu juga berhak dibantu dengan uang zakat. Ya. Itu maksudnya al-gharimin. Yang ke-7, wa fi sabilillah, di jalan Allah. Para ulama berselisih apa yang dimaksud fi sabilillah. Ada yang mengatakan fi sabilillah itu khusus untuk perang. Ya, perang di jalan Allah. Ada yang mengatakan, versi yang kedua mengatakan ya segala sesuatu yang digunakan untuk kepentingan agama Allah maka masuk fi sabilillah, termasuk bangun sekolahan, madrasah, masjid, ya toh, menggaji guru-guru ngaji. Ada yang berpendapat seperti itu. Namun kebanyakan berpendapat ini adalah apa?
maksud fisabilillah adalah perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada pendapat pertengahan. Ya, pendapat pertengahan itu yang lebih hati-hati. Kalau memang tidak ada orang yang menanggung kebutuhan dakwah seperti apa? Bangun masjid, bangun madrasah, pondok pesantren, gaji ustadz ustadzah, juru dakwah, ya kan, guru ngaji dan lain sebagainya, kecuali dari zakat, maka boleh diambilkan dari zakat karena nggak ada yang lain. Tapi ketika ada sumber yang lain, contoh misalnya apa? Dari sodakoh tatawu, dari infak, dari donatur, itu kan, yang itu bukan zakat, maka nggak boleh diambilkan dari zakat. Itu yang pertengahan. Nah, itu yang pendapat yang paling banyak ya diikuti oleh para ulama. Seperti katakan oleh Syekh Jibrin ini, kebanyakan para ulama berpendapat seperti itu untuk kehati-hatian. Jadi kalau memang enggak